Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Hari ini adalah hari ke-6 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan 5 hari yang lalu puasa kita, amal kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah video episode ke-6 atau ngasok ke-6. Kemarin ngasok hari ke-5. Mungkin bagi yang bertanya, ngaso itu sebenarnya dari bahasa Sunda yang artinya santai atau istirahat. Tapi saya juga sering dengar orang Betawi ngomong ngaso juga, yang artinya sama juga istirahat. Tapi saya ubah artinya menjadi ngaso itu ngaji sore. Dengan filosofi bahwa sore itu biasanya kan dipakai untuk istirahat. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menemani istirahat dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemarin kita sudah bahas mengenai keutamaan sahur atau suasana Ramadan sebelum terbit fajar. Sekarang kita akan bahas bagaimana suasana Ramadan setelah terbit fajar atau di siang hari dan malam harinya. Kita ingat satu hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan atas pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Luar biasa isi dari hadis ini. Mari kita coba perinci. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini secara otomatis orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan maka tidak akan mendapatkan kesempatan ini ataupun ampunan ini. Tapi yang meninggalkan puasanya dengan disengaja, mungkin karena malas atau karena tidak beriman akan kewajiban puasa, maka itu tidak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala Allah. Maksudnya tidak terpaksa kita puasa hanya sebatas atas dasar keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini merupakan perintah Allah, maka kita harus taati dan kita jalankan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu kecuali dosa besar. Baik semenit yang lalu, 1 jam yang lalu, sepekan yang lalu, bahkan 1 bulan dan 1 tahun yang lalu bisa Allah ampuni dengan barokahnya bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dan meminta ampunan kepadanya, insya Allah, Allah pasti ampuni dosa itu. Baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, selama tidak melakukan dosa yang besar. Tapi kebanyakan dosa emang tidak disengaja dan tidak terasa. Itulah namanya dosa. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa saya ini orang kotor, maksiat jalan, sholat jarang. Tapi kok masa tiba-tiba Ramadan datang kita minta ampunan sama Allah? Apakah Allah akan mengampuni? Allah itu maha pengampun dan maha penyayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengampuni siapapun. Karena Allah tidak pernah membedakan mana orang yang sering bermaksiat dengan orang yang rajin ibadah ketika diperintahkan untuk bertaubat kepadanya. Pernah nggak Allah seperti ini? Hai orang-orang atau hamba-hambaku yang rajin beribadah, datanglah kemari, kemudian bertaubat kepadaku, maka aku akan ampunimu. Dan orang-orang yang sering bermaksiat, pergilah sana jauh, jangan pernah kemari. Nggak pernah Allah seperti itu. Allah itu selalu merangkul semua hambanya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Siapapun hamba-hambanya yang mau meminta ampun kepadanya, datang kemari secepatnya, aku akan ampuni. Apalagi sekarang bulan Ramadan, Allah buka pintu seluas-luasnya, pintu ketaubatan. Makanya jangan gengsi-gengsian masalah pertaubatan. Karena di akhirat nanti gengsi tidak akan menolong kita, tidak bisa membantu kita. Hanya amalan yang bisa menolong kita dari siksa api neraka. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Bagaimana malam harinya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan wa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan atas pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Menghidupkan malam itu bisa dengan salat atau qiyamul lail, misalnya salat tarawih sekarang secara khususnya, ataupun sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat lainnya. Kemudian ditambah dengan bacaan tilawah, ditambah dengan murojaah, ditambah dengan zikir, muhasabah, dan lain sebagainya. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Tidak hanya diisi dengan tidur. Karena ketika kita isi dengan ibadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya untuk kita yang mau bertaubat kepadanya. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa dosa saya itu terlalu banyak. Dari sejak saya balik sampai sekarang, rasa-rasanya saya tidak pernah bertaubat kepada Allah, rasa-rasanya saya tidak pernah meninggalkan maksiat kepada Allah. Apakah Allah bisa mengampuni dosa sebanyak itu? Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa atas hambanya. Allah bisa saja, Allah kuasa mencabut nyawa kita sekarang juga. Masa Allah tidak bisa mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertobat kepadanya? Allah pasti bisa, karena innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah bisa lakukan, kecuali satu hal. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Oleh karena itu, tagihlah janji Allah. Allah sudah berjanji akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menghidupkan malam Ramadan, kemudian meminta ampun kepadanya, dan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, Allah pasti akan ampuni. Tagih janjinya, datang kepada Allah, ya Allah, saya ini banyak dosa, maksiat jalan, sholat jarang, tapi saya ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosaku, karena aku tahu Engkau telah berjanji Engkau akan mengampuni dosa hamba-hamba yang bertaubat kepadamu. Maka sekarang aku tagih janji Allah. Pasti Allah kabulkan, pasti Allah ampuni dosa kita yang bersungguh-sungguh. Makanya di bulan Ramadan ini isilah dengan tilawah, isilah dengan ibadah-ibadah yang lain, supaya suasana Ramadannya terasa. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa suasana Ramadan ini sangat berbeda dengan suasana Ramadan sebelumnya. Maka saya akan katakan sekarang bahwa bukan suasana yang harus diganti, tapi rasa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.